Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan belajar fisika dengan tema tumbukan. Yang perlu kalian ingat, tumbukan itu ada 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Jangan lupa simak video ini sampai selesai ya, supaya kalian paham sama materinya. Oh ya, jangan lupa juga untuk support channel ini agar terus upload video-video edukasi dengan cara subscribe. Kita mulai belajarnya ya. Nah, tumbukan itu merupakan hasil interaktif dua benda yang bergerak searah atau berlawanan. Nah, tumbukan ini adalah salah satu gejala yang dapat menjelaskan tentang konsep momentum impuls, selain dari prinsip kerja roket. Jadi, konsep tentang momentum dan impuls, juga tentang hukum kekayaan momentum itu sudah kita pelajari di video yang sebelumnya. Nah, setelah mempelajari tentang tumbukan, kalian diharapkan nanti mampu mengintegrasikan hukum kekayaan energi dan momentum untuk peristiwa tumbukan. Juga dapat menjelaskan jenis-jenis tumbukan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tumbukan lenting sempurna. Nah, pada tumbukan lenting sempurna ini berlaku yang pertama, jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Delta EK sama dengan delta EK aksen. Kemudian, berlaku juga hukum kekekalan momentum. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 itu sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Kemudian nilai koefisien restitusi E atau koefisien kelentingan bendanya itu sama dengan 1. Sehingga persamaan 2 dan 3 ini disubstitusi menjadi 1 sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Ingat ya, V1 dan V2 itu kecepatan awal benda, kemudian V1 aksen dan V2 aksen itu kecepatan setelah tumbukan. Jangan lupa satuannya itu meter per sekon kuadrat atau bisa meter sekon pangkat min 1, itu sama aja. Kemudian kita perhatikan simulasi ya. Nah, ini simulasi yang pertama, itu ada 2 buah kelereng yang sama besar. Nah, ternyata setelah bertumbukan, kalau masanya sama, kecepatannya sama, itu setelah tumbukan yang terjadi adalah kedua kelereng ini bergerak saling menjauh dengan kecepatan yang sama, terpelanting gitu. Kemudian simulasi yang kedua, ini ada 2 buah kelereng, tapi yang satu itu besar dan yang satu kecil. Ternyata kelereng yang besar ini menjadi diam setelah tumbukan dan kelereng yang kecil itu bergerak menjauh. Oke, paham ya bedanya di sini? Contoh soal. Sebuah bola karet bermassa 0,5 kg dilempar ke dinding. Pada saat bola mengenai dinding, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Jika tumbukan bola dan dinding lenting sempurna, berapakah kecepatan bola setelah menumbuk dinding? Nah, ini kita analisis terlebih dahulu ya. Kita bikin diketahui dan ditanya. Misal dinding ini adalah benda 1 dan bola itu benda 2. Jadi M2 sama dengan 0,5 kg, kemudian V2 20 meter per sekon. Karena tumbukan bola dan dinding lenting sempurna, maka nilai E-nya sama dengan 1. Yang ditanya V2 aksen. Oke, kita kerjakan. E sama dengan 1 tadi ya. 1 sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Nah, benda 1 tadi kan dinding, jadi kecepatan dinding itu 0. Mengapa 0? Karena dinding sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu tetap di tempatnya, tidak berpindah. Sehingga V2 sama dengan min V2 aksen. Nah, V2 tadi kan 20, sehingga V2 aksennya min 20 meter per sekon. Jadi, jawabannya kecepatan bola setelah menumbuk dinding itu adalah 20 meter per sekon, arahnya itu berlawanan dengan kecepatan awal. Sekarang kita lanjutkan ke tumbukan lenting sebagian. Nah, ini ya, tumbukan lenting sebagian ini sama seperti tadi, V2 dan V1 itu adalah kecepatan benda sebelum tumbukan, V2 aksen dan V1 aksen itu kecepatan benda setelah tumbukan. Nah, pada kebanyakan tumbukan besar kecepatan relatif itu tidak tetap, nah melainkan selalu berkurang dengan suatu faktor tertentu atau koefisien restitusi atau koefisien kelentingan. Itu banyak juga yang mengatakan bahwa E itu koefisien kelentingan.
Jadi ini sama persamaannya kayak tadi, hanya saja kalau tumbukan lenting sempurna itu nilai E-nya adalah 1. Sehingga E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Nah, misal sebuah bola dijatuhkan ke lantai. Bola itu kan benda 1 dan lantai benda 2, maka sebelum sudah tumbukan kecepatan lantainya 0. Jadi V1-nya 0, V1 aksennya juga 0, sehingga E-nya menjadi E sama dengan min V2 aksen per V2. Tinggal ini. Misal ini ya, tinggi benda ketika dijatuhkan adalah H1 dan benda memantul setinggi H2 dari lantai. Dengan menggunakan persamaan gerak jatuh bebas, maka kecepatan benda ketika mengenai lantai dan kecepatan mantulnya dapat dinyatakan dengan H1 H2. Nah, ini gerak jatuh bebas itu banyak contohnya ya. Contoh misalnya buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah, ini persamaan gerak jatuh bebas V1 sama dengan akar 2 dikali G dikali H1. G ini percepatan gravitasi. Nah, nilai percepatan gravitasi itu berapa? G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Itu yang kalian ingat ya. Atau jika dibulatkan itu 10 meter per sekon kuadrat. Dan V1 aksennya itu sama, tapi pakai min. Kenapa dia min? Karena ketika kecepatannya mantul itu dia berlawanan arah dengan gravitasi. Maka diperoleh nilai E-nya itu min akar H2 per H1. H1 ingat tinggi benda saat dijatuhkan, dan H2 itu tinggi benda saat memantul. Satuannya itu meter. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah bola kasti dilepaskan dari ketinggian 2 meter di atas lantai. Setelah menembus lantai, bola hanya dipantulkan setinggi 1,5 meter. Besarnya koefisien restitusi antara bola dan lantai adalah, nah diketahui H1-nya 2 meter, kemudian H2-nya 1,5 meter. Ditanya berapa nilai E-nya? Kita langsung masukkan ke persamaan ya. E sama dengan akar H2 per H1. E sama dengan akar 1,5 per 2. E sama dengan akar 3 per 4. Nah, 3 per 4 itu kan sama aja dengan 1 per 4 dikali 3. Sehingga 1 seperempat itu kita keluarkan dari akar itu jadi setengah. Dan akar 3. Jawabannya yang C. Oke, paham ya tentang tumbukan lenting sebagian? Oke, sekarang kita ke tumbukan tak lenting sama sekali. Nah, jadi tumbukan tak lenting sama sekali itu adalah tumbukan yang sama sekali tidak melenting. Jadi pada tumbukan ini, benda yang bertumbukan itu akan melekat satu sama lain, sehingga kecepatannya itu V1 aksen setelah tumbukan itu akan sama dengan V2 aksen juga yang setelah tumbukan. Perhatikan, jadi kiper yang menangkap bola ini, kecepatan kiper sama bolanya itu sama ya. Nah, pada tumbukan tak lenting ini berlaku energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan itu akan lebih besar dari setelah tumbukan. Juga berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, jadi nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 0. E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Nah, ini karena di sini 0 sehingga menjadi V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan 0, sehingga V2 aksen sama dengan V1 aksen. Artinya, kecepatan benda 1 dengan benda 2 setelah tumbukan itu sama. Nah, perhatikan ilustrasi ini ya. Ini ada bola coklat dan hijau. Nah, ternyata bola coklat dan bola hijaunya itu setelah saling bertumbukan, saling melekat. Inilah yang disebut dengan tumbukan tak lenting sama sekali. Contoh soal ya. Sebuah peluru yang masanya 20 gram mengenai segumpal lilin mainan yang masanya 200 gram dan tergantung pada seutas tali yang panjang. Peluru itu masuk dan melekat pada lilin mainan. Jika kecepatan peluru sebelum mengenai lilin adalah 200 meter per sekon, maka besarnya kecepatan lilin mainan setelah peluru tersebut masuk di dalamnya adalah, nah kita buat dulu diketahuinya. Diketahui MP massa peluru ya, itu 20 gram sama dengan 0,02 kg. Kemudian ml massa lilinnya 200 gram itu sama dengan 0,2 kg. Kemudian kecepatan peluru VP sama dengan 200 meter per sekon. Yang ditanya kecepatan lilin setelah peluru masuk. Artinya di sini lilinnya kan, lilin sama peluru itu kan bersamaan ya. Jadi kita artinya kecepatan
VL aksen itu akan sama dengan VP aksen. Jadi kita samakan aja istilahnya V aksen gitu. Oke, kita jawab. Sehingga MP dikali VP ditambah ML dikali VL sama dengan MP ditambah ML dikali V aksen. Nah, MP-nya 0,02 dikali VP-nya 200 ditambah ML-nya 0,2 dikali VL-nya itu 0 sama dengan 0,02 ditambah 0,2 V aksen, sehingga 4 ditambah 0 sama dengan 0,22 V aksen. 4 sama dengan 0,22 V aksen. V aksen sama dengan 4 dibagi 0,22. Jadi jawabannya sama dengan 18,2 meter per sekon yang ini. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah paham, jadi tumbukan tadi ada 3, tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tak lenting sama sekali. Oke, cukup sampai di sini materi hari ini. Semoga kalian semua mengerti dan paham. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.